Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Matan Takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamus salami ini bab menerangkan tentang hukum salam. Salam yang dimaksud adalah inden, akad inden atau akad yang tidak secara langsung. Pesen lah kalau bahasa kita. Inden, pesen atau pre-order sekarang ya. Pre-order. Faslun wa yasihu as-salamu halan wa muajjalan. Ini fasal menerangkan tentang masalah hukum-hukumnya salam. Wa yasihu dan sah apa as-salamu akad salam, akad inden itu. Halan baik secara cash. Kalau secara cash itu berarti bayar di muka. Bayar dulu, barangnya nanti nyusul. Loh, Ustadz kemarin katanya kalau belum ada barangnya enggak boleh. Itu akad jual beli. Kalau akad jual beli enggak boleh. Kalau akad salam boleh, enggak apa-apa. Makanya kalau jual beli online yang model kemarin itu dimasukkan dalam kategori akad salam, bisa itu. Jadi orang pesen dengan spesifikasi yang dimaksud itu, terus dia proses, selama proses dia cari barangnya yang sesuai dengan pesanan itu. Kalau dalam konteks akad jual beli kan tidak boleh itu. Kalau dalam jual beli barangnya harus ada, kalau nggak ada ya jangan akad jual beli. Tapi kalau dia tarik ke akad salam, akad pesan, akad inden, itu baru bisa. Yang paling aman ya berarti pre-order itu. Pre-order selama berapa hari gitu. Pre-ordernya sekian hari. Kayak contoh ini. Suatu saat saya mau beli sesuatu itu hubungannya dengan orang lain yang penjual itu memang kerjasama dengan kayak petani, nelayan atau apa gitu ya. Terus di situ diterangkan, jadi ketersediaan barang itu tergantung dari misalnya situasi laut atau situasi sawah atau apa gitu. Nah, sehingga nanti disebutkan inden berapa hari gitu. Karena dia ngomong situ, dia ngomong di penjelasannya itu dia mengatakan karena kami masih harus konfirmasi ke nelayan dulu atau ke petani dulu atau apa gitu. Untuk ketersediaan barang tersebut. Makanya dia tidak janji langsung tapi pre-order itu istilahnya. Nah, itu akad salam namanya. Itu barangnya belum ada nggak apa-apa. Yang penting spesifikasinya sudah disebutkan. Yang kita cari itu yang model bagaimana, atau kita memang tertarik dengan model yang memang dia sebutkan di situ itu. Tapi kalau cari dengan akad jual beli, nggak ada pilihan, barangnya harus ada, baru transaksi jual beli. Kalau barangnya belum ada, berarti bukan akad jual beli, tapi nanti bisa jadi akad salam. Makanya harus diperjelas ini akadnya apa, akad jual beli atau akad salam tadi inden itu. Ya, biasanya kalau inden itu kalau bahasa orang online sekarang ya pre-order itu biasanya.
Jadi kalau pakai pre-order itu jelas salam, sudah akadnya akad salam itu. Itu seperti itu. Wa muajjalan, dan boleh pula dengan cara belakangan bayarnya. Jadi kalau halan bayar dulu baru nanti barangnya dikirim. Tapi kalau muajjalan biasanya COD, cash on delivery. Barang nyampe baru dibayar. Itu seperti itu. Atau memang ngutang. Jadi memang akad salamnya itu dia ngutang, dicicil sampai berapa bulan misalnya. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Jadi mau cash boleh, mau kredit juga boleh. Fima takamala fihi khamsu syara'ito. Sahnya itu apabila ada 5 syarat ini. Terpenuhi 5 syarat ini. Apa 5 syarat itu? Yang pertama, ayyakuna matbuton bisifati. Yang pertama, barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. Makanya penjual harus menjelaskan sifat barang yang dia jual yang akan dipesan oleh orang yang memesan itu, atau dari pihak yang memesan menjelaskan sifat-sifatnya yang dia mau seperti ini. Kalau yang saya pernah tahu itu ada orang misalnya pesan kaos misalnya gitu ya. Saya maunya kaos ini warnanya ini, bertuliskan ini nanti. Nah, itu yang menyebutkan spesifikasinya pembeli atau pemesan maksud saya. Pemesan menyebutkan ini. Dengan jenis kain ini. Nah, itu. Harus jelas, enggak boleh enggak jelas. Jadi harus jelas, enggak boleh enggak jelas. Wa ayyakuna jinsan lam yakhtalid bihi ghairuhu. Yang kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya. Jadi misalnya jenengan pesen, tadi saya contohkan misalnya kaos misalnya gitu. Nah, kaos yang dimaksud harus jelas kaos apa ini, kaos olahraga atau kaos untuk gaya-gayaan atau apa misalnya gitu. Nah, jenis ukurannya harus terpisah dari yang lain. Sehingga pesanan itu jelas kemudian. Contoh misalnya, pengajian RW 19 mengadakan kaos atau mengadakan seragam. Yang pesen ngelis nama misalnya. Ya saya misalnya ukuran XL atau XXL misalnya. Atau ukuran L gitu. Sehingga nanti ketika barang sudah ada, yang pesan XL, L itu jelas. Jadi tidak, misalnya saya pesen barangnya mana? Itu di karung itu, ambil sendiri, nggak bisa gitu, harus jelas. Pokoknya harus jelas. Kalau nggak jelas nggak bisa. Sehingga tidak boleh kemudian barang itu campur dan nggak jelas, harus jelas gitu. Itu seperti itu. Terus kemudian walam tadkhulhun naru li ihalatihi wa alla yakuna muayyanan wala min muayyanin. Barang tersebut tidak dimasak dengan api. Kemudian barang tersebut bukan barang yang muayyan atau telah ditentukan dengan pasti. Dan yang kelima, barang tersebut juga bukan barang dari tempat muayyan dibatasi tempat tertentu. Kalau sekarang ini, kalau zaman dulu, ya ini yang saya mau diskusi ya. Kalau dulu itu pesan makanan yang matang dengan akad salam itu memang rawan nggak bisa kalau zaman itu mungkin. Karena apa? Karena barang yang matang itu mudah basi.
Nah, saat itu mungkin ya teknologi pengawetan sesuatu yang matang itu mungkin belum ada kayak sekarang, mungkin. Sehingga dimungkinkan untuk tidak bisa pada masa itu mungkin. Ini kemungkinannya itu seperti itu. Tapi di zaman sekarang, seiring berjalannya waktu, itu kita pesen makanan matang itu dengan kekuatan 10 hari di luar kulkas, sebulan di dalam kulkas, 3 bulan di dalam freezer. Itu bisa kalau sekarang itu. Misalnya jenengan pesen nasi gudeg ke Pak Hardianto misalnya. Nggak tahu masih jualan gudeg apa enggak. Misalnya. Itu gudeg, itu sekarang saya pernah, kan saya sering kasih berkat orang itu. Berkat itu gudeg. Gudeg yang dipres itu. Itu kalau dulu kan dikirim gitu aja bisa basi kalau itu. Tapi sekarang gudeg itu dikirim dari Jogja itu dalam keadaan sudah dipres plastik itu. Dan itu bisa tahan, ada keterangan tuh, di luar kulkas berapa lama, di dalam kulkas berapa lama, di freezer berapa lama. Jadi yang dimaksud tidak tersentuh oleh api itu yang dikhawatirkan nanti berubah menjadi basi, maksudnya begitu. Tapi kalau enggak apa-apa. Ya, jadi jenengan misalnya, ya tidak sejauh-jauh kan beberapa makanan sekarang kan bisa dipesan secara online, bahkan beberapa pre-order karena masih masak dulu atau apa, tapi barang itu memang diberi ketahanan yang cukup kuat sehingga sampai di tempat itu insya Allah aman itu. Nah, memang kadang yang repot itu aslinya barang itu dalam pengirimannya aman, tapi karena terkendala oleh ini itu akhirnya terlambat barang itu datang sehingga menjadi rusak misalnya. Nah ini yang mungkin bermasalah begitu itu. Maka biasanya kan dibuat ruang diskusi. Bekasi aman nggak kalau kita beli? Aman. Ke Sumatera aman nggak? Aman. Ke Aceh aman nggak? Aman misalnya. Ya sudah kalau aman dikirim. Tapi kalau khawatir jangan sudah. Karena sebab terlarangnya itu kalau kemungkinan benda itu berubah, busuk atau apa. Tapi kalau terjamin tidak ada masalah kalau itu. Itu sependek yang saya pahami itu gitu. Terus kemudian barang tersebut bukan barang yang muayyan, telah ditentukan dengan pasti. Karena kalau ditentukan setelah dengan pasti berarti barangnya sudah ada. Akadnya berarti jual beli sudah, bukan lagi inden berarti. Saya mau beli yang itu. Nah, yang itu kan kelihatan barangnya, yaitu bukan salam namanya, jual beli itu namanya. Kalau begini mungkin saya pesan yang seperti itu ya. Nah itu berarti akadnya salam kalau itu. Mau seperti apa Pak? Yang seperti itu, seperti itu. Nah, barang kan belum ada. Jadi boleh kalau itu silakan. Yang seperti itu semuanya. Dan barang tersebut juga bukan barang dari tempat muayyan. Kalau tempat tertentu, mau beli yang mana Pak? Itu loh yang di lemari sebelah sana itu loh. Nah itu bukan salam namanya sudah. Itu jual beli biasa itu. Lah kalau sekarang kalau di TikTok itu gimana Ustaz? Silakan etalase 1, etalase 2. Kan ditunjuk. Etalase 1 saya, etalase 2 tunjuk. Itu sebenarnya bukan akad salam itu akad jual beli sebenarnya itu. Sebenarnya karena jelas tunjuk ini barangnya sudah ada semua. Kecuali ini barangnya belum ada ya, kita masih masak dulu misalnya, kita masih cari dulu. Tapi nanti kita carikan yang seperti ini spesialnya di etalase 1 itu misalnya gitu ya, akadnya salam kalau itu. Kita hanya sebatas untuk membuat spesifikasi supaya orang jelas, oh dia beli yang tipe ini. Itu aja sih sebenarnya itu. Nah, karena kalau barangnya ada di tempat itu juga, dia bukan akad pesan namanya, bukan inden namanya, jual beli namanya. Disebut pesan itu karena barangnya belum ada. Disebut pesan itu karena barangnya belum ada. Kalau barangnya sudah ada, namanya bukan pesan namanya. Jual beli langsung gitu aja. Apalagi di depan mata, ketok. Yang ini, yang itu. Ya sebelah sana, ya jelas sudah itu. Itu seperti itu.
Summa lisihati salami fi lisalami fi saman itu syara'ito. Barang yang dipesan muslamfih namanya itu sah jika terpenuhi 8 syarat. Kalau 8 syarat itu terpenuhi, maka barang yang dipesan itu sah. Sah untuk dipesan berarti. Yang pertama wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha asaman. Yang pertama menunjukkan jenis dan barang atau macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan. Ya, saya pesan kaos ukuran XL, saya pesan XXL, saya pesan. Oh maaf ya, ini kalau ukurannya semakin besar beda harganya. Untuk ukuran yang ini sekian sekian sekian, nah, harus jelas. Jangan sampai tidak jelas. Saya mau beli beras apa ini? Ada macam-macam beras ini, ada rojo lele, ada romani, ada pandan wangi, ada beras perak, ada beras gogo, ada yang mana ini? Yang ini yang kualitas apa? Kualitas A, kualitas B apa? Kualitas super misalnya gitu. Ya ada saya jauh-jauh jual kambing kurban aja loh. Kan ada kelasnya ya. Kelas super, kelas A, kelas B, kelas C. Dengan kriteria berat kira-kira sekian. Nah, itu harus jelas. Itu seperti itu. Sehingga nanti harganya juga beda dan bisa dibedakan. Beda dan bisa dibedakan. Kemudian yang kedua, wa ayyadhkura qadrahu bima yang fil jahalata anhu. Menyebutkan kadar ukurannya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. Jadi kalau bahasa sederhananya harus jelas. Kalau misalnya jual, misalnya ya, kalau sekarang kan lagi rame di online itu jual beli misalnya kacang mente misalnya, kacang mede itu. Ini kacang mede utuh sekilo berapa? Setengah kilo berapa? Gitu. Pecah berapa? Sehingga orang yang mau beli jelas. Jenengan kalau mau masukkan ke keranjang gitu kan, pilih dulu gitu ya. 1 kilo utuh, setengah kilo misalnya nggak utuh yang pecah berapa. Terus kadang ada tambahan juga original terus masak apa macam-macam lah. Itu harus jelas barangnya. Sehingga orang yang beli tidak bingung. Itu seperti itu. Bahkan kadang ukurannya juga diperjelas. Ini ukuran untuk anak-anak, ini ukuran untuk orang dewasa, ini ukuran untuk itu seperti itu. Nah, saya beli peci ini, kalau peci saya kan biasanya ukuran 11. Kalau 10 itu singset biasanya. Tapi di spesifikasinya ada tulisan. Peci nomor 10 ukuran 59 sampai 60. Nah, saya fokus pada ukurannya itu. Kepala saya itu ukurannya 59, 60. Jadi walaupun nomor 10 saya beli. Kenapa? Karena saya bukan soal 11 atau 12-nya. Tapi memang ukuran peci saya itu ukuran nomor 5. Ukuran lingkar kepala itu 59, 60. Itu seperti itu. Nah ini contoh aja, bukan pengumuman peci saya, bukan ini Pak Anu. Jadi karena sering ada orang nanya, Ustadz pecinya nomor berapa? Kalau biasanya saya beli nomor 11, saya bilang gitu. Tapi lingkar kepala saya 59, 60, saya bilang. Nah, itu walaupun nomor 10 saya beli. Ini nomor 10 ini. Ini nomor 11 ini. Biasanya nomor 11 memang saya beli. Kemarin beli Putra Toha Putra. Itu 10. Karena lingkarnya itu 59, 60 misalnya gitu. Nah, ini contoh aja, harus jelas pokoknya. Lanjut. Terus kemudian
Wa in kana muajjalan dzukira waktu mahallihi. Jika pembayarannya ditangguhkan, diutang maksudnya, maka harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima diserahkan kepada pemesan. Tidak hanya itu, termasuk juga misalnya jelas kapan bayarnya, itu harus jelas juga. Tapi ini babnya kan sifat barang yang dipesan ya. Contoh gini misalnya, pre-order berapa hari? 4 hari. Masa pengiriman sekian hari. Estimasi sampai di tempat tanggal sekian. Sehingga kadang kalau di sistem itu, kalau sampai tanggal sekian barang tidak sampai, batal otomatis oleh sistem. Ada begitu ya? Iya. Karena itu memang harus begitu, harus jelas. Jadi pre-order sekian hari, kemungkinan dikirim tanggal sekian, sampai kira-kira tanggal sekian, terus ada kata-kata gitu. Batal otomatis oleh sistem kalau sampai tanggal sekian barang tidak sampai. Pernah ada kejadian, jadi orang yang hubungi saya secara pribadi, Pak mohon maaf ya, ini bilang aja barang sudah sampai, ini memang sedang kita kirim tapi pakai kendaraan kita sendiri, nggak pakai ekspedisi yang dimaksud itu. Ya ini agak repot juga, agak deg-degan juga, takutnya nakal kan itu. Kalau sistem kan memang dia dilindungi oleh sistem itu, peraturan itu. Ya beberapa kali sih alhamdulillah orangnya jujur sih. Kan kalau iya deg-degan itu. Jadi sebaiknya sih yang by sistem aja lah, yang jelas-jelas aja. Kadang saya dijapri itu oleh pedagang-pedagangnya itu, dijapri pakai WA itu. Kalau beli langsung harganya jadi lebih murah daripada kalau beli di marketplace itu, Jadi kalau di kayak Tokopedia misalnya, itu harganya sekian, kalau langsung ke dia itu harganya lebih murah. Tapi kan sini deg-degan, kalau misalnya barang nggak sampai sementara kita udah bayar kan ya repot. Tapi kalau di sistem kan batal otomatis itu uang kembali. Itu seperti itu. Berikutnya wa ayyakuna mawjudan 'indal istiqaqi fil ghalib. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya. Pre-order 4 hari, begitu mau diambil harus sudah ada barang yang nggak boleh nggak ada. Karena dia harus tidak ingkar janji gitu. Karena kalau ingkar janji ya nggak benar namanya itu. Tapi kadang ada beberapa toko itu mengajukan perpanjangan waktu. Saya dihubungi oleh pihak tokonya, mohon minta perpanjangan waktu untuk pengiriman. Ya silakan, enggak apa-apa. Selama itu bukan barang yang mudah busuk, silakan, enggak ada masalah. Tapi kalau itu barang yang mudah busuk, ya enggak maulah kita itu. Mengajukan enggak ada masalah. Yang penting diomong, jangan enggak ngomong gitu maksudnya. Berikutnya wa ayyakuna samanu wa ayyadkura maudhi aqabdihi. Tidak dapat wa ayyudkara maudhi'u qabdihi. Yang betul itu. Disebutkan tempat pengambilannya di mana. Pesen kapan bisa diambil di mana. Harus jelas. Kalau dikirim berarti dikirim. Kalau diambil. Contoh gini. Saya pernah pesen sesuatu dari Jawa Tengah kalau nggak salah itu. Cuman dia pengirimannya melalui kereta api. Dia nggak bisa sampai ke rumah. Tapi di sana dekat stasiun itu ada kayak posnya mereka gitu. Nah, itu nanti diberitahukan bahwa barang bisa diambil di situ. Jadi barang tidak dikirim sampai ke rumah saya enggak, tapi saya mesti ngambil ke tempat itu. Ya kalau saya mau enggak apa-apa kalau saya mau.
Kalau saya nggak mau ya jangan beli di situ berarti. Itu seperti jadi dia ekspedisinya itu pakai kereta api. Sehingga nanti pengirimannya itu melalui kereta api dan diambilnya di posnya kereta api itu. Apa namanya saya nggak ngerti itu yang dekat kantor wali kota nih, di situ, pinggir kali nih. Saya 2 kali ngambil, saya sendiri 2 kali, saya nyuruh orang sekali itu. Kalau yang satu dikasih oleh jamaah dari Malang, beliau panen apukat dari Malang itu, dikirim pakai kereta, nah, terus ambilnya di situ. Gitu. Boleh, tidak apa-apa. Berikutnya, wa yakuna samanu ma'luman. Dan hendaklah harganya itu jelas. Jadi nggak boleh nggak jelas. Harganya harus jelas. Berapa? Harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Cuman kadang itu, ini beberapa kali terjadi. Saya lihat di beberapa toko yang ada itu, ini yang paling murah harganya. Begitu saya beli, sudah diproses, tahu-tahu dibatalkan. Begitu dibatalkan, tidak lama nongol lagi barang yang itu, tapi dengan harga yang baru. Wah, repot ini. Tapi tidak apa-apa, begitu hadiah untuk tidak mau menjual barangnya kan. Itu seperti itu. Tapi ya gitu. Memang apa-apa harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Wa ayyataqabadha qabla tafarruqi. Berikutnya yang ketujuh, pemesanan harus sudah membayar, pemesan sudah bayar sebelum keduanya berpisah. Kalau yang jenis bayar nanti kalau barangnya baru ada. Kalau kita sekarang COD itu lah. Jadi barang ada, uang harus bayar seketika. Tidak boleh barang sudah dikirim, uangnya belum siap, tidak bisa. Uang itu dia yang pesan kok, barang udah sampai kok nggak dibayar. Maka itu nggak benar. Yang benar adalah harus siap. Uang namanya barang mau dikirim itu. Itu seperti itu. Yang repot itu kalau kita lagi di luar, sementara barang yang kita beli itu jenis yang COD itu. Itu ditelepon itu sama siapa? Sama kurirnya itu. Pak, di mana Pak? Anu Mas ya, sudah nyampe rumah. Saya masih di luar nih Mas. Gini aja wis taruh itu. Sama nomor rekeningnya berapa? Bayar pakai nomor rekening aja. Akhirnya begitu. Karena pas nggak di rumah, pas nggak ada orang, pas keluar semua sekeluarga, kan saat itu mungkin kita pikir mungkin belum waktunya nyampe, ternyata sudah waktunya dikirim hari itu. Makanya tadi harusnya diperjelas kapan kemungkinan barang itu sampai, sehingga kemudian semua sudah siap gitu maksudnya. Kemudian yang berikutnya wa ayyakuna aqdu salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Jadi akad salam harus selesai. Najizan itu selesai dan tidak boleh dimasuki khiyar syarat. Jadi khiyar syarat contohnya kemarin begitu barang sampai, ini saya coba dulu ya selama 3 hari. Kalau nggak cocok saya pulangin ya, nggak bisa. Karena barang yang sudah dipesan dan barang yang sampai sesuai dengan pesanan, sudah. Itu akad lazim, sudah. Nggak bisa dibatalkan, sudah. Jadi nggak bisa minta tangguh. Saya lihat 3 hari ini ya, kalau cocok saya teruskan, kalau enggak berarti ini saya pulangkan, nggak bisa. Kecuali yang sampai tidak sesuai dengan pesanan. Nah, itu baru boleh dibatalkan. Karena memang nggak sesuai. Nah, kadang di sini orang kreatif, nggak tahu kebutuhan orang. Contoh gini, saya itu pernah pengen ngasih kerjaan orang lah, gitu. Pesen tas ceritanya, pesen tas.
Saya nyebut ukuran tasnya, saya sebutkan ukurannya, ini saya sebutkan lah. Begitu jadi, tidak sesuai dengan yang saya mau, lebih gede dari yang seharusnya, tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Ngomongnya apa? Masa tas kecil itu? Harusnya kan yang gede. Loh, sing butuh iki sopo, sing ngate tuku sopo, yang tahu kebutuhannya itu siapa, kok dia kreatif menurut pikirannya dia. Jadi, oh, ngomong iki. Ya ini, saya punya hak untuk tidak menerima itu walaupun gak teko. Ya wis, gak terima wis, janjane ya bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang dipesan itu. Makanya kalau pesan itu jangan kreatif sudah. Sesuai dengan pesanan orang itu. Kalau kita mau kreatif, ngomong sama orangnya. Pak, ini kan sampean pesan segini nih. Apa nggak sebaiknya segini aja ukurannya? Karena ini terlalu kecil nanti ini. Nah, kasih pertimbangan. Kalau orangnya, ya sudah, tidak apa-apa kalau gitu. Nah, tapi kalau ngomong, jangan, sudah sesuai dengan pesanan. Karena kalau sudah sesuai dengan pesanan, tidak bisa dibatalkan sudah. Itu seperti itu. Pengertian salam, salam secara bahasa berarti isti'jal atau istiqdam, memajukan. Isti'jal berarti pembayaran nanti terakhir, barang ada baru dibayar gitu maksudnya. Kalau istiqdam bayar dulu, nanti baru barang dikirim. Dua-duanya boleh. Dalam akad pesan, nunggu barang nyampe baru dibayar boleh, atau bayar dulu barang nanti dikirim menyusul, tidak ada masalah. Salam secara istilah syar'i berarti menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya mausuf dalam satu tanggungan jaminan atau dhimmah. Jadi barangnya belum ada, pesan barang dengan kriteria atau spesifikasi yang dimaksud. Dengan jaminan kalau barang sesuai berarti akadnya lazim, tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau tidak sesuai, maka bisa batal pesanan tersebut. Contoh, pembeli menyerahkan pembayaran di muka lalu bersepakat dengan penjual bahwa barang yang telah dibayar akan diserahkan minggu Ahad depan atau pekan depan. Itu boleh, tidak ada masalah. Jadi boleh bayar dulu barang nyusul atau barang dikirim baru bayar. Boleh, silahkan dipilih itu. Beberapa orang kadang gini, Mbak, aku pesen ini. Untuk pengerjaannya kan butuh modal. Tolong bayar sebagian dulu dong misalnya. Ada yang begitu ya? Ya silakan aja kalau mau. Kalau mau silakan aja. Hukum jual beli salam boleh selama terpenuhi syarat-syarat tertentu. Tadi sudah sebutan ya, syaratnya ini, barangnya harus ini tadi itu. Intinya satu, harus jelas. Jelas kapan bayarnya, di mana ngambilnya, spesifikasi barangnya. Harus jelas semua, tidak boleh tidak jelas. Itu akad. Dalil yang membolehkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang paling panjang ini. Di pada poin, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Hei orang-orang yang telah beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah ayat 282. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini turun tentang jual beli salam. Jual beli secara inden ayat. Jadi ayat ini turun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkenaan dengan jual beli secara inden, secara pesanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asyhadu anna salafa, salaf ini nama lain dari salam, akad salam. Jadi di fikih itu
ada istilah akad salam atau akad salaf, dua-duanya sama. Jadi akad salaf atau akad salam itu sami mawon. Nanti kalau jenengan ada yang mengatakan dalam akad salaf, maksudnya akad salam, inden maksudnya. Asyhadu anna salafal matmuna ila ajalin musamma anna Allah azza wa jalla ahallahu wa adina fihi wa qara'a hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Aku bersaksi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa salaf, transaksi salam maksudnya, yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah azza wa jalla, kata beliau. Allah telah mengizinkan akad salam tersebut atau salaf tersebut. Setelah itu Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah Ta'ala yang artinya, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah ayat 282 tadi. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah musnadnya juga ada. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Tetapi keduanya tidak mengeluarkan. Tapi hadisnya ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Kalau ada istilah hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini dikeluarkan oleh rawi-rawi hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah hadis yang sahih menurut syarat Bukhari Muslim hadisnya menjadi sahih? Belum tentu. Tapi hadis ini diambil dari para perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya ulang, apakah berarti kalau hadis itu sahih menurut syarat Bukhari Muslim berarti sahih? Belum tentu. Tapi ini termasuk yang dipakai hujjah oleh para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, sehingga hadis ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, minimal hasan lah. Itu seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, qadiban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi telah datang ke Madinah sallallahu alaihi wasallam, wa hum yuslifuna bitamari. Mereka orang Madinah yuslifuna, berakad salaf atau berakad salam, inden. Bitamari berkaitan dengan kurma. Atau berkaitan dengan buah-buahan, samar berarti. Kalau tamri itu kurma, kalau samar berarti buah-buahan. Bitamri apa bitamrin? As-sanataini wa salasa. Faqala man asrafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka penduduk Madinah mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf atau salam tadi. Yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempraktekkan salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta sampai waktu yang diketahui. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Harus jelas semuanya, termasuk buahnya, takarannya, kapan bayarnya harus jelas. Dan memang dalam akad model yang tidak tunai seperti ini, itu memang harus jelas. Kalau nggak jelas, nggak boleh. Contoh gini misalnya, jenengan nggak ada uang buat bayar tapi mesen, itu nggak boleh itu. PD mesen, lalu nggak ada duit, nggak boleh. Harus jelas punya uang untuk bisa bayar. Nggak punya duit mesen, nggak boleh. Itu seperti itu.
Adapun dalil ijma', kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Munzir rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan ajma'a kullu man nahfadhu anhum min ahli ilmi ala anna salama jaizun. Ajma'a telah berijma' kullu man, setiap ulama, nahfadhu anhu yang kami menghafal darinya atau mengambil ilmu darinya, min ahli ilm, dari kalangan ahli ilmu, ala anna salama, basungnya akad salam itu jaizun, boleh. Jadi akad inden itu boleh. Rukun jual beli salam sekarang, rukunnya. Yang pertama muslim. Muslim itu orang yang memesan, harus ada. Jadi harus ada yang memesan. Atau pembelinya harus ada. Itu namanya muslim namanya. Muslim itu orang yang pesan maksudnya, bukan muslim agama Islam, bukan. Muslim orang yang mesen. Rukun yang kedua muslam ilaih. Muslam ilaih ini orang yang menerima pesanan, itu muslam ilaih namanya. Muslim yang pesan, muslam ilaih itu yang menerima pesanan. Ada yang mesen, tidak ada tempat memesan. Tidak ada orang yang menerima pesanan, ya tidak bisa juga. Mana contohnya? Ada hari ini para penjual kue yang bikin sendiri sudah tutup. Sudah tidak menerima orderan lagi. Sehingga kita otomatis nggak bisa pesan, orangnya udah nggak menerima pesanan lagi. Maaf Bu, udah nggak terima pesanan lagi. Nanti setelah Lebaran baru buka lagi misalnya. Yang ketiga muslam fih, yaitu barang yang dipesan harus ada. Yang mesen harus ada, orang yang menerima pesanan juga harus ada, dan barang yang dipesan itu juga harus ada. Yang keempat ra'sul mal, harganya harus jelas. Yang kelima sighat. Sighat itu ijab qabulnya itu harus jelas. Saya pesan barang ini dengan spesifikasi ini, harus jelas. Harganya berapa, diambil di mana atau diantar kemana, semua harus jelas. Jangan sampai tidak jelas. Jual beli salam ini ada dua macam. Salam halan, ada salam muajjalan. Salam halan, salam dengan tunai, akad tunai. Salam pesan inden tapi tunai. Seperti seorang pembeli berkata kepada penjualnya, aku serahkan kepadamu uang ini agar engkau membeli 1 kilo gandum saat ini dan penyerahannya di majelis. Bayar dulu barang nyusul kalau bahasa kita gitu. Kalau muajjalan, akad yang tertunda, mesen dulu, barang ada baru bayar. Itu seperti itu. Atau bayarnya sambil nyicil dalam kurun waktu yang harus jelas tadi kata Nabi. Kalau sekarang itu banyak travel umroh yang begitu. Tapi ini tidak dalam konteks salam kalau ini sebenarnya. Utang lebih tepatnya ini. Yang penting berangkat dulu umroh, nanti nyicil. Kalau ngomong secara hukum, selama akadnya benar ya sah-sah saja. Cuman memang ada larangan, haji dari ngutang itu ada larangan. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau bisa ya jangan ngutang. Walaupun secara hukum ngutangnya itu sah, selama cara ngutangnya benar. Cuman patutnya itu haji dan umroh itu tidak ngutang, patutnya. Ya sabar gitu aja lah. Orang kalau sudah Allah takdirkan berangkat. Dan cara berangkat orang haji itu suka-suka Allah. Ada yang haji mansur, haji halaman kena gusur misalnya. Ada haji abidin atas biaya dinas itu. Ada haji tenan, ngedene tenanan. Ada sokeh masturah.
sokeh sokongane wong akeh, mas turah ongkosnya masih turah, ini masih lebih macam-macam. Tapi kalau Allah berkehendak jalan, jalan itu. Mau tidak tahu gimana ceritanya, kalau Allah bilang jalan, jalan. Kalau Allah bilang enggak, mbok sudah siap semua, cancel. Kalau Allah berkehendak itu mudah sekali. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau menanya, ada tetangga pesen lagi bangun rumah gitu ya, pesen pagar, terus dia bikin perjanjian, jadinya kapan? Karena disesuaikan dengan tukangnya yang mengerjakan. Tertulis di atas kertas. Ternyata melesetnya jauh dari yang ditetapkan sehingga dikirim, dia udah nggak mau lagi. Nah akhirnya yang bikin pagar itu kan ya kelimpungan karena kan nggak mungkin bisa dijual ke tempat lain ukurannya. Jadi dia tidak mau menerima itu. Sampai akhirnya ya dia merengek-rengek supaya tetap bisa dibayar. Dia tetap nggak mau. Hanya dikasih diskon sampai 50% gitu. Ya itu hukumnya gimana Ustaz kayak itu Ustaz? Bagus, bagus. Kesalahan pada yang membuat pesanan. Pada yang menerima pesanan, maaf. Jadi kesalahan pada yang menerima pesanan, karena kan di dalam akadnya bahkan tertulis tadi selesainya kapan, tapi melesetnya sangat jauh. Sampai yang memesan kecewa karena tidak sesuai kan. Tadi saya ulang, kalau tidak sesuai itu bisa dibatalkan. Jadi kalau tidak ada omongan apa-apa bisa dibatalkan. Kalau nggak sesuai dengan apa yang dipesankan dalam akad itu. Termasuk waktunya. Maka dari pihak yang memesan bisa membatalkan. Itu pernah terjadi pada saya sebenarnya juga. Saat itu saya pesan lemari. Jadi jamaah saya ini orang yang memang ahli bikin lemari dari aluminium. Rupanya beliau lebih mengutamakan pesanan dari orang lain dulu. Mungkin karena proyeknya gede gitu ya. Kalau saya kan cuma lemari kan. Oke, tidak ada masalah. Saya sabar menunggu. Nah, cuman sekian waktu kok tidak ada kabar yang nggak jelas. Saya tanya berkali-kali, saya sudah belanja Ustadz, tapi belum saya kerjakan. Gitu aja jawabannya. Enggak ada kejelasan. Akhirnya, wes Pak, saya nggak mau lagi ya, saya cari yang lain aja udah. Nah itu efek dari kalau nggak jelas itu gitu itu. Makanya kalau panjenengan termasuk yang menerima pesanan harus profesional. Kapan selesainya? Selesaikan sesuai dengan pesanan. Kalau tidak, harus ada omongan. Pak, ini sudah jadi separuh. Minta perpanjangan waktu karena tukang saya pada libur ini gitu. Nah, jadi ngaten nggih Pak Fuad nggih. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan. Atau tadi saya ulang, ada misalnya kalau pesanan itu berkaitan dengan ketersediaan barang di alam. Ya tadi nelayan atau apa gitu. Itu diomong aja dia. Jadi pre-order sekian hari dan ini sangat terkait dengan kondisi alam, keberadaan barang ini. Sehingga kemudian sewaktu-waktu ya kalau misalnya ada informasi minta perpanjangan waktu silakan. Kayak hari ini yang saya beli di online itu dia minta perpanjangan waktu. Saya mengizinkan ya saya nggak apa-apa. Memang bukan barang yang mudah busuk, iya. Dan tidak terlalu butuh cepat sih saya juga. Silakan enggak apa-apa. Tapi kalau barang itu mendesak kita butuh segera, sementara kalau nggak ada kita deg-degan misalnya ya terpaksa cari yang lain. Itu seperti itu. Maaf Pak nggak jadi kita cari yang lain aja misalnya. Ngerti nggih? Monggo yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan, tapi ini saya ingin mendapatkan pencerahan lagi terkait dengan penjualan secara kredit, Ustadz. Kredit itu yang secara syar'i itu yang dibenarkan seperti apa? Kemudian kalau kita lihat kredit yang terkini yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu dengan pola bunga dan ada denda-denda sebagainya itu seperti apa, Ustadz? Baik. Terima kasih, Ustadz. Oke, sami-sami. Jual beli secara kredit itu dalam Islam boleh. Sebagaimana secara cash juga boleh. Secara prinsip dulu Pak ya. Ketika akad jual beli terjadi, berarti sudah terjadi pemindahan hak. Itu catatan penting dulu ya. Bapak beli mobil secara kredit, begitu deal akad jual beli, maka mobil itu sudah milik Bapak. Yang tersisa pada Bapak dengan pihak leasing, itu hutang uang, bukan hutang mobil. Sehingga dalam akad dalam akad kredit Islam itu tidak ada sita. Itu dulu. Saya ulang ya, begitu terjadi akad jual beli kredit, maka seketika itu barang sudah berpindah hak ke Bapak. Sudah bukan lagi milik dealer, bukan, tapi itu sudah milik Bapak. Yang tersisa antara Bapak dengan pihak leasing adalah Bapak punya hutang uang. Maka di dalam hutang ini, dalam sistem fikih Islam itu tidak ada sita dalam hal ini. Sita barang tidak ada, karena sudah pindah hak. Yang ada adalah Bapak menyelesaikan hutang uang kepada pihak leasing tadi itu. Itu satu dulu. Yang kedua, tidak boleh ada dua harga. Sehingga di tengah jalan misalnya ada perubahan harga berkaitan dengan misalnya fluktuasi bunga. Jadi tahun ini, bulan ini bayarnya sekian, bulan depan beda lagi. Karena ada naik turun bunganya misalnya. Itu dua harga, tidak boleh. Kalau kemarin contoh kasus, kalau cash sekian, kalau kredit sekian, ada beda harga. Boleh enggak? Saya sampaikan kemarin, kalau di Bulughul Maram, itu di catatan kakinya enggak boleh. Jadi kalau cash sekian, kalau kredit sekian, beda harga, enggak boleh. Kalau di Bulughul Maram, yang saya baca. Tapi di Mausu'atul Fiqhiyah itu boleh. Dan itu bukan dua harga, itu pilihan. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian, boleh tidak apa-apa. Jadi ada beda pendapat ulama memang, saya pilih yang boleh. Karena dalam hal ini bukan dua harga itu. Pengertian dua harga yang tadi itu. Atau dua harga contohnya gini, kalau jadi kreditnya flat, tetap segitu aja, enggak beda-beda. Cuman begitu mau dilunasi tiba-tiba berubah harganya. Kena penalti apa namanya, saya nggak paham. Nah, itu tidak boleh begitu. Nah, kemudian berikutnya tidak boleh ada denda. Dalam kredit tidak boleh ada denda. Denda itu riba jahiliyah, denda itu. Jadi denda itu riba jahiliyah, nggak boleh ada denda. Kalau ada yang nakal bagaimana? Ini kalau di sistem ekonomi syariah ya, boleh mendenda tapi nanti untuk tabarruk, untuk sosial, dananya untuk sosial. Jadi kalau ada yang nakal-nakal pembayarannya itu bisa kena denda itu. Tapi dendanya tidak untuk yang menjual, tapi untuk sosial biasanya. Itu lebih kepada takzir sebenarnya. Ya itu fikih sekarang ya, fikih. Kalau fikih aslinya enggak ada denda. Yang betul itu kalau ada orang nggak bayar didatengin. Tapi ini orang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Didatengin ngomong baik-baik. Sampean kalau nggak kuat bayar ada apa? Nah, nanti diberi kemudahan dalam pembayaran. Itu aslinya begitu aslinya. Jadi ada silaturahimnya. Kalau sekarang mana ada begitu? Yang ada pindah kontrakan. Ngatur yang penting yang jelas yang ada pihaknya di pihak yang menghutangi diblokir yang ada. Ngoten itu Pak diantaranya. Jadi kredit yang syar'i itu yang saya pahami begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Yes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini mengenai lebih relate-nya ke Gen Z ya. Yeah. Jadi
apa namanya? Kan biasanya di akun ketika saya atau kita untuk membuat akun baru biasanya itu ada fitur trial. Jadi ketika itu biasanya contohnya YouTube Premium. Nah itu biasanya ada trial 30 hari. Oke. Tadi sempat disinggung ketika barang tersebut kita sudah menggunakan dan sudah sesuai. Tapi kita dilarang menolak untuk mengembalikan. Betul ya, Ustaz? Terus. Oke. Nah, terus kita nih sudah menggunakan, sudah sampai di waktu misalnya ditentukan kayak 30 hari. Terus kita nggak ingin melanjutkan fitur tersebut, yang fitur eksklusif tersebut. Tapi kita kan nggak ngebayar nih, tapi malah buat akun baru gitu. Nah itu hukumnya gimana sih, Ustaz? Apakah dosa atau gimana gitu? Gitu ya, Ustaz. Oke. Kalau kita buka akun premium dari Facebook misalnya gitu ya, pertanyaannya ini akadnya akad apa dulu ini? Nah, gitu, akad apa dulu ini gitu. Kalau ini masuk dalam kategori jual beli manfaat, berarti ini bukan masuk dalam ranah jual beli, tapi ijaroh, sewa menyewa. Sewa menyewa itu akad jaiz. Akad jaiz itu sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Sewaktu-waktu kalau yang itu. Jadi kalau misalnya dari pihak yang mencoba tadi itu kok nggak srek atau apa, terus dia tidak melanjutkan, dia pilih yang lain, ya enggak apa-apa, silakan aja, itu seperti itu. Nah kita menggunakan itu kita srek nih, Ustaz, udah sesuai, tapi kita tidak mampu misal untuk membayar atau mensubscribe fitur tersebut, tapi kita bisa mengakali dengan membuat akun baru gitu, Ustaz. Jadi saya melihatnya kayak ya cheating gitu, Ustaz, gitu sih menurut Ustaz. Oh maaf, saya tadi salah ya. Ijarah itu akad lazim. Saya tadi ingatnya mudorobah, maaf saya salah. Jadi akad lazim. Kalau akad lazim itu kalau jenengan sudah deal sepakat dengan harganya, kemudian jenengan sudah sepakat sesuai dengan yang disepakati, dan berlangsung akad itu sebenarnya tidak bisa dibatalkan begitu saja. Nah, kecuali memang ada kesepakatan di antara kedua belah pihak tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini tipenya adalah tipe pilihan, dan itu merupakan hak khiar bagi Anda untuk melakukannya, hak khiar itu hak pilih. Maka berkaitan dengan yang kemarin hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang bertransaksi jual beli, anggaplah ini Anda jual beli akun gitu ya. Ya. Kalau memang itu yang terjadi, orang yang bertransaksi jual beli itu boleh pilih selama keduanya belum berpisah. Ini berarti ini khiyar majelis. Kemarin sudah kita terangkan, kalau keduanya jujur, Allah akan berkahi transaksinya. Kalau keduanya berdusta dan menutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Nah, sekarang terkembali pada panjenengan. Dalam hal ini membatalkannya itu dengan jujur atau karena ada kenakalan tadi itu. Kalau karena ada ketidakjujuran, nggak berkah itu. Tapi kalau jujur, insya Allah berkah dalam hal ini. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika misalnya saya mau berhaji, uangnya kurang, sudah berusaha, tetap nggak bisa benar kalau ditunda tahun depan, khawatir usia. Nah, waktu itu kita hanya ada misalnya hanya rumah yang ada. Rumah itu kita gade boleh untuk menutup
kekurangan biaya haji itu. Hukumnya bagaimana Pak? Boleh atau tidak? Digadekan rumahnya. Digade, Digadekan rumahnya. ya digadekan misalnya. Atau dijual. Kalau dijual malah nggak apa-apa. Begitu ya. Iya kan nggak utang berarti kan kalau jual. Tapi dijual juga kan perlu ya waktunya kan jual rumah kan lama Ustaz. Enggak kan saya ngomong hukumnya. Oh, tuh. Iya kalau hukumnya malah nggak. Kalau jual kan malah bukan utang kan. Kalau gade kan masih ada hutang gitu. Cuman dengan jaminan gitu aja. Kalau secara hukum daripada akad hutang piutangnya atau gadenya selama akadnya benar caranya benar ya sah tidak ada masalah. Sah nggak ada masalah. Cuman kan gini, perihal haji itu ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di mana Nabi melarang orang berangkat haji dengan cara berhutang. Itu aja sih sebenarnya. Walaupun larangan itu tidak sampai membatalkan hajinya. Dan itu terbukti di belakangan ini kan daftar waiting listnya sampai 30 tahun, 50 tahun. Itu kan gara-gara dana talangan haji itu kan diantaranya itu. Itu diantaranya. Itu ngutang lagi. Fitnahnya ternyata di situ. Tapi dalam kasus jenengan kan tidak masuk dalam kategori itu. Lebih kepada sudah masuk porsinya. Nah, sementara uang untuk nutup itu belum ada kecuali dengan cara tadi itu kan. Secara prinsip kalau Bapak nanya saya, secara hukum selama akadnya benar ya sah, tidak ada masalah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Nggih sami-sami. Monggo, siapa Pak Dokter? Ustaz, saya mau meyakinkan diri saya aja ya. Saya tuh sering pesan barang, tapi begitu datang tapi perjanjian bayarnya tempo sebulan. Apakah itu dibenarkan? Terima kasih. Pak Dokter pesen barang, terus pembayarannya Tempo sebulan kemudian baru boleh bayar. Baru Iya. bisa boleh bayar. tadi saya bilang akad salam itu ada dua cara. Bisa dengan cash, bayar dulu barang nyusul, atau barang datang baru bayar, atau barang datang bayar nyicil. Ya, boleh, tidak ada masalah. Yang penting harus jelas kapan bayarnya. Harus jelas harganya berapa. Harus jelas semuanya. Tidak boleh tidak jelas. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran-pelanggaran terhadap fikih muamalah ini, apakah implikasinya kepada dosa atau hanya adab aja berbuat muamalah dengan baik? Terima kasih. Bagus. Implikasinya itu bisa sangat fatal, terutama berkaitan dengan keabsahan pemindahan hak. Contoh dalam akad jual beli, termasuk salam ini misalnya. Kalau sampai terjadi cacat dalam akad, sehingga sampai dinyatakan batal akad itu, maka al-butlanu la asara fil hukmi. Sesuatu yang batal itu tidak punya implikasi hukum, sehingga pemindahan hak itu tidak sah. Kalau pemindahan hak itu tidak sah dan kita memaksakan kehendak untuk memiliki, berarti kita telah menguasai hak orang lain. Dan itu bisa haram. Dan itu bisa zalim, itu bisa dosa besar. Bayangkan kita menguasai harta yang bukan hak kita. Dan tidak terjadi akad yang menyebabkan pemindahan hak tersebut karena tidak sah akadnya. Makanya tadi saya ulang, kalau sampai kemudian terjadi cacat dalam akad, itu bisa mengakibatkan tidak sahnya pemindahan hak tersebut. Dan itu bisa berdampak kepada menguasai harta orang lain, memakan hak orang lain, zalim terhadap orang lain. Itu bisa haram, bisa dosa besar, bisa zalim banget. Nah, makanya harus diperjelas akadnya itu. Makanya saya sering sampaikan di sini kan, saya secara pribadi kalau di rumah saya dengan istri, saya dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, harus jelas akadnya. Minta. Kalau beli, pinjem. Nolong, ngasih hadiah. Hibah, harus jelas. Supaya apa? Supaya anak-anak, terutama anak-anak sih,
Kalau di luar rumah nanti ketika bermuamal dengan temannya jelas. Ini apa? Akadnya apa ini? Supaya tidak memakan hak orang lain tadi itu. Ngaten nggih? Wallahu alam bisawab. Karena kemarin saya contohkan kan, ada orang pinjam setrikaan sama tetangganya. Bu, pinjam setrikanya ya. Nanti kalau ibu butuh ambil aja di rumah. Yang minjem siapa, yang suruh ngambil barang siapa. Itu. Belum lagi nanti berkaitan dengan bentuk-bentuk yang lain misalnya. Kadang ada orang itu pulang kantor tuh yang pulpennya kantor dibawa, yang kadang spidolnya kantor dibawa, kadang. Padahal itu kan inventaris kantor ini. Lagi apa? Kecuali yang dibuang tempat sampah, jelas dibuang mungkin tidak ada masalah. Mau masih masih masuk dalam kategori inventaris kantor, tiba-tiba pindah ke rumah semua itu gimana ceritanya itu? Itu seperti itu. Nonton, Allah alam. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, untuk akad dalam pemesanan itu kan tidak dibolehkan dalam dua harga ya? Terus. Misalkan membedakan dua harga hanya karena perbandingan ekonomi, misalkan saya menjual baju, misalkan untuk DKM Masjid A saya kasih harga 50, untuk Masjid B saya kasih harga 100.000 hanya karena melihat perbandingan ekonomi gitu. Misalkan yang B ekonominya lebih tinggi, jadi saya kasih harganya lebih tinggi. Ini termasuk zolim apa enggak gitu Ustaz? Yeah. Perbandingan dua harga. Baik. Terima kasih. Enggak. Tidak. Jadi pengertian dua harga yang dimaksud itu saya urai dari awal ya. Kalau di Bulughul Maram itu begini, kalau di Bulughul Maram itu. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Ada perbedaan harga, itu tidak boleh. Itu di Bulughul Maram ya. Tapi kalau di Mausu'atul Fiqhiyah itu lain lagi. Kalau di situ itu, kalau cash berbeda dengan kredit misalnya gitu, itu boleh, tidak ada masalah selama itu hanya pilihan harga, nanti begitu akad tetap satu harga. Yang dimaksud dengan dua harga itu kalau tiba-tiba di tengah jalan sedang berlangsungnya akad itu, tiba-tiba harganya berubah-ubah. Seperti fluktuasi bunga. Jadi bulan ini nyicilnya 1.100.000, bulan depan 1.150.000. Itu dua harga namanya itu, tidak boleh begitu itu. Atau Anda kredit, di tengah jalan Anda mau lunasi, kena penalti, tiba-tiba harganya berubah. Itu tidak boleh begitu itu. Itu yang dimaksud. Nah kalau jenengan tadi enggak apa-apa, kan jenengan sebagai penjual suka-suka mau menjual berapa kepada pembeli kan? Apalagi dengan pertimbangan ekonomi misalnya. Oh ini kelasnya kelas segini nih, udah saya kasih harga segini aja untuk orang ini. Kalau ini kuat dengan harga sekian, Anda jual dengan harga tinggi boleh, tidak apa-apa silahkan. Dan itu pilihan, selama dalam akad itu satu harga, itu dari selama dalam akad itu Bapak satu harga, tidak ada masalah. Oh, roti ini kalau di warung Madura murah ini. Tapi kalau naik kapal atau pesawat apalagi, ini harganya bisa? Betul ya? Iya. Ini kalau di warung Madura yang tulisannya buka 24 jam kecuali hari kiamat itu loh. Orang Madura. Ini harganya murah kalau di warung Madura, tapi kalau di kapal laut, di pesawat, mahal harganya ini. Ngoten nggih? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu alam bisawab. Nggih. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo, Pak. Sudah kita kalau katakanlah kita jual beli kredit atau jual beli cicilan itu. Misalnya saya beli motor dengan Pak Jalal. Tapi Pak Jalal dengan saya di kredit. Otomatis kan ada surat berharga, katakanlah BPKB itu. Nah BPKB itu saya tahan sebagai jaminan apakah secara syariat itu diperbolehkan. Makasih Tat. Sami-sami. Pak Jalal beli motor jenengan secara kredit. Selama belum lunas BPKB Bapak pegang.
sebagai jaminan sampai betul-betul lunas. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sebenarnya ini lebih mirip ke gadai sebenarnya. Gadai itu kan ada jaminan yang dituntut untuk dipegang oleh pihak yang meminjami, tapi dengan perjanjian jelas kapan lunasnya. Nah, kalau pada waktu ini maksud kok tidak kunjung lunas, itu nanti akan ada pembicaraan bagaimana baiknya. Cuman ingat tadi dalam sistem kredit yang Bapak maksud tadi itu, karena sudah terjadi pemindahan hak, maka tidak ada sita ya, tidak ada sita. Jadi kalau suatu saat misalnya Pak Jalal, misalnya mohon maaf, nggak mampu bayar misalnya, maka motor itu tidak bisa disita. Yang ada Bapak bisa ngobrol ke Pak Jalal, Pak, karena Bapak harus bayar, bagaimana kalau motornya kita jual saja? Nah, maka dijuallah motor itu. Nah, pada kekurangan pembayaran ke Bapak, Bapak ambil, kelebihannya kasih ke Pak Jalal. Gadai itu begitu solusinya. Boleh, tidak ada masalah kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pernah ada kejadian, jadi ada seorang kawan zaman itu ya, ngutang HP ke jamaah saya. Nah, jamaah saya minta jaminan BPKB motor. Nah, saat itu HP masih nggak kayak sekarang lah. Jadi kalau pengen HP bagus itu sampai kredit-kredit segala itu. Jamaah saya masuk ngadakan usaha kredit HP saat itu. Tapi minta jaminan motor melalui orang itu. Nah, satu saat orang ini kan mau perpanjang motornya. Otomatis kan minta BPKB-nya kan. Nah, karena dia percaya dikasihlah itu BPKB untuk perpanjang motornya, untuk pajaknya itu loh. Nggak balik, termasuk nggak bayar ke wassalam hilang. Nah ya, yang begitu-begitu boleh kita menahan BPKB. Maaf, ini belum bisa saya serahkan sampai betul-betul lunas. Yang bisa saya kasih fotokopinya aja. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz tadi mengenai transaksi yang salam tadi itu mengenai itu yang berkenaan dengan pembelian buah yang masih pentil gitu kan? Iya. Dengan apa namanya? Apakah itu bisa dijadikan termasuk khiyar atau memang bisa diperbolehkan langsung dilanjutkan? Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana dengan hukum arisan? Itu Ustadz. Baik. Terima kasih Ustadz. Iya, sami-sami. Yang pertama, kemarin sudah ada hadis yang kita baca bahwa tidak boleh membeli buah di pohon sampai jelas bagusnya. Jadi kalau masih pentil, masih hijau namanya, ya itu nggak boleh. Sampai jelas. Kemarin udah kita bahas hadisnya, Nabi melarang. Sampai jelas. Kecuali memang Bapak cari yang pentil-pentil itu. Tidak tahu buat apa. Kan ada orang cari kurma yang masih pentil hijau-hijau itu untuk katanya untuk biar cepat hamil atau apa. Ya itu beda bab lah itu. Satu tidak boleh nggih, harus sampai jelas bagusnya. Kemudian yang kedua mengenai hukum arisan. Di awal pembahasan kita sudah saya sampaikan bahwa secara prinsip akad muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Di antara sebab larangan itu kalau mengandung gharar, tipu-tipu. Pertanyaannya, apakah mengandung tipu-tipu? Satu. Yang kedua, tidak mengandung maisir, perjudian. Tidak mengandung unsur riba. Tidak mengandung unsur yang batil. Biasanya problem di arisan itu kan karena ini jenis hutang, itu ketika salah satu itu ada yang dapat, itu seolah-olah ada kewajiban nanti dia mesti bayari yang anggota lain ketika. Nah, ini kan berarti kan sama dengan menuntut adanya pembayaran lebih dari pihak yang dihutangi. Ini masuk dalam kategori riba yang seperti ini, tidak boleh. Tapi kalau nggak ada ketentuan itu, jadi nggak ada ketentuan nanti yang dapat harus traktir yang atau nanti ketempatan harus menyediakan, enggak. Kalau nggak ada ketentuan itu tidak apa-apa. Kalau ada ketentuan itu bisa menjadi riba karena ini akadnya hutang. Kan arisan itu akadnya hutang sebenarnya. Nah, pertanyaannya jenis arisan Bapak jenis arisan yang mana ini? Kalau jenis arisan yang ada kewajiban itu tidak boleh. Kecuali begini, ya berarti karena yang dapat Bapak besok ketempatan Bapak ya misalnya. Bapak nggak usah ngeluarin apa-apa, ini dari uang kas. Nanti kita ada kan, enggak apa-apa kalau begitu. Ada uang kas sendiri, itu boleh nggak apa-apa.
Atau Bapak tidak dikenakan kewajiban menyediakan apa-apa. Cuman nanti Bapak ngomong sama kalau istri biasanya ngomong ke suami, "Mas, aku ngajuin sponsor ya. Besok aku mau ada acara, Mas. Tolong disponsori, Mas, adakan anu." Nanti ngecerin dana nanti suami misalnya. Silakan aja, nggak apa-apa. Jadi di antara sebab kenapa arisan itu terlarang biasanya karena unsur riba yang begitu biasanya. Ngoten nggih. Ini online ada yang nanya, "Pak Ustadz, kalau jual beli itu ada ketentuannya tidak untuk prosentase laba?" Kemarin saya sampaikan di sini bahwa mengambil untung itu setinggi apapun tidak ada batasan. Tapi kalau mengambil untung kecil, itu malah ada aturan mainnya. Tidak boleh merusak pasaran, tidak boleh. Jadi kalau ngambil untung terlalu kecil sampai merusak pasaran, itu malah dilarang dalam Islam, tidak boleh. Begitu ya, jadi kalau ngambil untung gede, nggak ada batasan. Ini saya jual 1 miliar, itu tidak ada masalah, yang penting jangan bohong aja. Yang penting jangan bohong. Ini rotinya, misalnya. Nah, yang penting jangan bohong aja. Tapi ya yang mau beli 1 miliar ya silakan aja kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau tapi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten, monggo silakan Pak. Satu pertanyaan lagi. Dalam jual beli emas yang kita kenal baik itu lembaga resmi atau perorangan. Iya. Sepemahaman saya itu harga kita beli lebih mahal daripada kita lebih murah waktu kita jual dibanding waktu kita beli ke lembaga atau perorangan. Jadi ini berarti ada dua harga kan, harga orang jual dan harga kita beli. Ini apa dibenarkan dalam syariahnya? Tidak ada masalah selama ujungnya pas akad akhirnya satu gitu. Jadi saya ulang tadi, kayak gini, saya cerita ya, saya beli melalui Tokopedia misalnya gitu. Tiba-tiba personnya itu ngubungi saya secara pribadi. Kalau langsung WA harganya sekian. Kalau melalui toko harganya ya segitu. Jadi kalau saya WA langsung ke dia, transfer langsung ke dia, itu lebih murah harganya. Jauh juga itu harganya, murahnya itu. Ini bukan dua harga, ini pilihan saja. Dia menawarkan akad apa mau langsung ke saya, apa melalui toko itu. Gitu. Kalau itu pilihan tidak ada masalah. Silakan dipilih aja mau langsung. Tapi saya nggak mau ambil risiko. Saya pilih yang mahal aja nggak. Yang penting saya merasa nyaman dan aman daripada deg-degan. Yang mungkin yang menjadi konsen saya itu, kok nggak ada keseimbangan harga itu. Kan sama objeknya sama emas kan. Tapi kita jual murah, tapi kalau beli kita mahal. 1 gramnya misalnya kalau kita beli 1 gram 3 juta. Nah, tapi kalau kita ekonomi, jual, Pak. kalau jual kita cuma dihargai 2,5 juta. Hukum ekonomi, Pak. Kali secara syariah dibolehkan itu. Kenapa? Secara syariah dibenarkan ya. Saya pernah cerita nggak kemarin ya tentang ketika para sahabat sowan menghadap Nabi kita Muhammad SAW gara-gara harga-harga pada naik. Para sahabat minta Nabi untuk mengintervensi harga. Nabi tidak mau. Kenapa? Karena kalau beliau mau berarti beliau tidak berpihak kepada penjual. Memihak ke pembeli, tidak memihak ke penjual. Sistem ekonomi berlangsung terus. Cuman kalau ada indikasi kedoliman, dalam Islam diperkenankan pemerintah itu mengintervensi, mengambil tindakan untuk mengendalikan harga-harga. Seperti mengeluarkan stok baitul mal, dibagikan kepada fakir masakin supaya kemudian hukum pasar seimbang dalam hal ini. Nah dalam hal ini saya nggak tahu penyeimbangnya siapa. Kan emas mahal kan diantara gara-gara kerjaannya Putin itu. Borong emas. Negara ini diganggu, macam-macam emas diborong. Akhirnya terjadi kelangkaan di pasar kan. Berlaku sekarang ini sistem ekonominya begitu. Ya kalau mereka gitu ya wallahu a'lam bishawab gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngoten nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan